Dan supaya kalian juga mendapat kesempatan nanti mempersiapkan diri untuk mulai pembelajaran. Oke, nanti saya mohon reaction seluruh siswa. Panji tadi sudah, Alin, Quincy, Jacqueline, Besa, silakan memberikan reaction. Jadi pertanda kalian ada di depan perangkat kalian, supaya kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Quincy ada? Jacqueline? Oke, seberapa kita yang ada nanti Alin mohon pimpin doa ya Alin ya, setelah kita nyanyi bersama-sama, terus kalau udah Alin pimpin doa ya. Sebentar saya akan share screen sama kalian. Oke, kita akan mulai. Thank you Anin. Saya akan share screen. Kita angkat satu pujian. Saat pagi hariku datang lagi ya. Silahkan kalian nyanyikan pujian ini dari rumah. Dan kita ikuti nada dari pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai segala sesuatu, aktivitas kami, biarlah Tuhan senantiasa berkenan hadir dalam kehidupan kami, menolong kami, membantu kami, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong kami, bantu kami,
dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Mr. Andi akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang waktu itu saya sudah pernah sampaikan di kelas ini. Kalau tidak salah di bulan Januari, awal-awal Januari ya, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus ya. Di sana dengan perikopnya adalah mengenai akhir zaman atau waktunya sudah dekat ya, tentang kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Nah, tanda-tanda itu sudah semakin nyata ya anak-anak ya, tanda-tanda itu sudah semakin nampak, bahkan kita rasakan tanda-tanda kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan ke dunia ini sudah semakin nyata. Oke, ya kemarin kita lihat di berita, saya baca itu di Bali sekarang peredaran narkoba sangat-sangat besar sekali. Di masa pandemi orang sudah serba kesulitan, akhirnya dia mencari pekerjaan yang sebenarnya tidak baik dia harus kerjakan demi mendapatkan uang untuk bisa menghidupi keluarganya. Ya, kalian mungkin merasakan 2 hari lalu sekitar jam berapa ya, jam 9 ya, jam 9, setengah 10, angin kencangnya luar biasa. Betul ya, angin kencangnya luar biasa. Dan sudah ngeri aja kita di rumah. Ya, banyak sekali pohon tumbang di Denpasar. Banyak sekali kerugian yang dialami. Ya. Dan tanda-tanda akhir zaman itu semakin dekat. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang mengenal Tuhan? Apa sih yang harus kita persiapkan? Yang kita perlu persiapkan adalah kita baca terlebih dahulu di Alkitab kita. Ada di Amsal 4 ya. Amsal 4 kita Mr. Rani akan bacakan ya. Saya akan bacakan mulai dari Amsal 4 ayat yang ke-13 ya. 13 saya akan bacakan. Firman Tuhan demikian. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Terus kita loncat ke ayat yang ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhilah kakimu dari segala kejahatan. Kita kembali lagi ke ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu ini akhir zaman. Kita sudah tahu ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mr. Rani sudah memberikan tawaran kepada kalian pada waktu itu. Tawarannya hanya 2. Ya. Sekali lagi saya ulang, manusia kan hidup itu 2 kali. Ya. Manusia hidup 2 kali. 1 kali dia hidup di dunia ini, 1 kali dia hidup di antara 2 pilihan. Nah,
Dua pilihan inilah yang pernah saya sampaikan kepada kalian di kebenaran firman Tuhan pada waktu itu. Pilihan mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan memilih yang namanya kerajaan surga dengan kehidupan kekal, atau kita memilih atau kita memilih yang namanya neraka dengan segala yang namanya penyiksaan? Pilihan itu bisa kita tentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Untuk kita memperoleh yang namanya pilihan terbaik, ya, perhatikan, untuk kita memperoleh yang namanya pilihan yang terbaik, yaitu kerajaan surga. Tadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, janganlah kita mengikuti orang jahat. Ya, kita harus berani menyimpang dari yang namanya kejahatan. Kita harus berani yang namanya melawan daripada kejahatan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Kita sama-sama diingatkan. Kita sama-sama harus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memberi kita kesempatan ya anak-anak ya. Kiranya Tuhan memberi terus kita kesempatan, peluang untuk kita bisa apa? Kita bisa menjalankan, melakukan perintah-perintah Tuhan di dunia ini sampai Dia datang kali yang kedua. Ya. Maka dari itu, ayo mari kita sama-sama kita kerjakan kebenaran firman Tuhan itu. Ingat ya, kehidupan yang kedua manusia, kita akan hidup 1000 tahun. Ingat, kita akan hidup 1000 tahun. Di kitab Wahyu sudah mencatatkan itu di Wahyu 20. Kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun kita akan hidup. 1000 tahun itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kita akan hidup di dalam kekekalan surgawi atau kekekalan neraka. Yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Di Wahyu 20 ayat yang ke-6 saya bacakan. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi kalau kita hidup benar selama kita di dunia ini, kita akan memperoleh yang namanya hak. Masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Atau kita akan mati yang kali yang kedua. Manusia bisa mati kali yang kedua, anak-anak. Mati kali yang kedua itu adalah mati di dalam penyiksaan. Tapi kalau kita hidup, kita akan hidup di dalam 1000 tahun damai yang menentukan diri kita sendiri. Maka dari itu, supaya kitab kehidupan kita pada saat kita berada di tahta Kristus, kita didapati kita setia, kita didapati memiliki iman di dalam Dia. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Ayo anak-anak kelas 9B, kita optimis. Tujuan kita jelas. Arah kita jelas. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri yang serba tidak jelas itu. Mister, saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya sudah pasti akan memperoleh bagian dalam kerajaan Tuhan. Iya, betul, saya katakan. Betul sekali. Tapi apakah cukup
Satu kali kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, habis itu kita tidak lagi mengerjakan keselamatan itu? No. Kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cara kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berusaha bersama-sama menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih karunia-Mu. Bersyukur buat kemurahan-Mu yang mengingatkan kami. Waktunya sudah dekat. Kedatangan-Mu kali yang kedua di dunia ini. Kami rindu memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama Kristus pada saat Engkau datang kali yang kedua. Maka dari itu tolong kami, mampukan kami, selama kami hidup di dunia ini, kami memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengaplikasikan segala perintah dan titah Tuhan itu dalam kehidupan kami. Sehingga saat Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapat kami setia ya Tuhan. Dan kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai aktivitas kegiatan kami. Kiranya Tuhan berkati senantiasa, jauhkan kami dari segala roh tidak keseriusan dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9B. Shalom. Oke, selamat pagi Panji, selamat pagi Kim, Sharon, Fania, Anin, Quincy, Beza, Ayu, oke, Franz, Ido. Oke, Michael, Jacqueline sudah hadir? Halo Michael, Jacqueline. Oke, di sini misalnya lihat baru 16 orang yang bergabung. Kita hari ini kan ada ulangan, jadi minta tolong diinfo teman-teman yang belum hadir dong, supaya segera bergabung, supaya waktunya juga nanti tidak habis ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu ya. Misalnya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu terhadap kami. Kiranya ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami mohon pertolongan-Mu bagi anak-anak kami kelas 9B yang sebentar lagi akan mengikuti ulangan matematika ya Bapa. Kiranya Kau pimpin mereka, Kau berkati mereka, berikan hikmat buat mereka ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah buat mereka agar mereka benar-benar dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Semoga apa yang sudah mereka pelajari di hari-hari yang lalu ya Bapa dapat mereka tuangkan dalam ulangan mereka pada pagi hari ini. Berkati juga anak-anak kami yang belum bisa bergabung ya Tuhan, kiranya Kau senantiasa selalu menyertai mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai ulangan kita, jadi Misina mohon maaf sebelumnya ya. Pertama, Misina udah share kemarin siang itu materi PPT ya. Jadi ternyata kalau kami mengupload sesuatu file gitu ke Moodle harus dijadikan PDF. Misina baru lihat ternyata setelah dijadikan PDF filenya itu dia tidak, karena kan biasanya misalnya ada oret-oretan pennya ya, jadi jawabannya itu dalam bentuk pen gitu ya, pakai pen gitu, bukan pakai komputer gitu, enggak ya. Jadi itu ternyata tidak muncul dia setelah dijadikan PDF, itu tidak muncul dia. Misalnya juga kurang paham, coba nanti misalnya tanyakan apakah karena aplikasinya atau apa gitu ya. Jadi misalnya mohon maaf sekali, untungnya tadi malam ada siswa yang WA misalnya kok tidak muncul caranya gitu. Setelah misalnya cek ternyata benar
pada saat file yang sebelum dijadikan PDF itu lengkap, ada oret-oretannya, tapi ternyata setelah dijadikan PDF Miss Ina baru cek ternyata hilang dia pennya gitu, oret-oretannya. Jadi mohon maaf, kemarin juga Miss Ina tidak bawa datanya ke rumah, jadi Miss Ina tidak bisa share ke Moodle. Jadi Miss Ina baru tadi pagi sampai sekolah baru bisa share ke kalian. Jadi Miss Ina mohon maaf sekali lagi ya untuk itu ya. Jadi mudah-mudahan di selanjutnya tidak terulang lagi. Kemudian Miss Ina mohon nanti soalnya ada 15 soal ya, pilihan ganda. Sangat mudah sekali ya. Miss Ina rasa kalau kalian belajar 15 menit saja sudah selesai ya. Oke, kemudian mohon dengan sangat kalian tidak ada yang menanyakan soal atau memberikan jawaban atau menerima jawaban dari teman-teman kalian. Jadi teslah kemampuan kalian, seberapapun kalian dapat nilainya, itulah hasil kalian gitu ya. Jadi Miss Ina sangat menghargai hasil kalian. Oke ya, jadi Miss Ina harap apa yang sudah Miss Ina berikan selama mengajar kalian di bab yang kelima ini, hari ini bisa kalian tuangkan dalam ulangan. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum ulangan dimulai? Oke, waktunya 1 jam ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jika Miss, oke, silakan Beza. ulangannya nanti lewat Miss buka PPT atau enggak Miss di Zoom ya, seperti biasa, seperti kuis kita waktu ini. Oh iya. Oke ya, silakan anak-anak masuk ke Moodle kalian masing-masing, kalian cari topik kesebangunan dan kekongruenan, kemudian kalian cari penilaian harian ya. Oke, sudah 2 orang yang masuk, silakan kalian mulai mengerjakan ya. Sudah ada Brian dan Sharon. Sangat mudah tetapi mohon hati-hati. Ya, walaupun soalnya tampak mudah tapi tetap hati-hati dan teliti ya. Itu kadang-kadang soal yang mudah itu kalian tidak teliti ya. Oke, karena kalian terlalu fokus dengan soal yang cukup memakai cara yang panjang gitu ya. Oke, silakan anak-anak dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, Miss Ina minta kalian mengerjakan tugas KI 4 bagi yang belum mengerjakan ya. Miss Ina lihat belum semua mengumpulkan untuk KI 4. Jadi kalau sudah selesai silahkan kalian lanjutkan mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Minggu depan materi baru nih ya? Iya, minggu depan kita masuk ke materi baru. Cuman Miss Ina harapkan kita bisa segera selesai ya, karena tinggal 1 bab. Jadi kita bisa setelah selesai bab yang berikutnya ini, kita akan latihan soal lagi. Mungkin dari kelas 7, 8, 9 soal-soal seperti soal-soal UN itu akan Miss Ina ajarkan buat kalian. Cuman Miss Ina belum dapat info yang pasti apakah akan ada UN atau tidak. Nah itu belum tahu Miss Ina pastinya ada atau tidak ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita latihan-latihan lagi soal-soal yang dari kelas 7, 8, dan 9 seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik anak-anak, jika tidak ada mari kita tutup dalam doa, Miss Ina pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menyertai anak-anak-Mu, kelas 9B yang sudah melaksanakan tugasnya, mengerjakan soal ulangan matematika Bapa. Terima kasih Engkau telah menyertai. Juga bagi anak-anak yang belum selesai Tuhan, Engkau tetap sertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ini pelajaran telah usai, sebentar lagi anak-anak-Mu juga akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tuhan kiranya Engkau senantiasa selalu menyertai mereka agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih, selamat pagi, selamat belajar kembali. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Oke, thank you George, Panji, Beza, Selin, Brian, Fania,
Sharon, luar biasa. Ya, thank you. Kelas ini responnya luar biasa. Ya, misalnya senang kalau udah masuk kelas 9B. Oke, ya 9B. Ya, responnya luar biasa. Anak-anaknya juga luar biasa, ya semuanya luar biasa. Tapi kadang kalau misalnya masuk di kelas yang lain itu kadang ada responnya masih lambat, terus banyak sekali alasan, ya mungkin ya memang kendala ya. Jadi kalau kita pelajaran Zoom ini pasti banyak sekali kendalanya, ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih responnya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong Anin bisa bantu dalam doa, Anin. Halo Anin, bisa dengerin saya, Lis? Oh iya, sorry Anin. Baik, kalau gitu misalnya minta tolong George bantu dalam doa, George. Iya, Mas. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar IPS. Tuhan, berkati kami agar dapat belajar IPS dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin, thank you George. Ya, baik, untuk hari ini kita akan sesuai dengan informasi yang saya sampaikan pada hari Selasa, ya. Hari ini kita akan bahas soal. Ada yang sudah selesai mengerjakan soalnya? Ada yang sudah selesai? Udah ya. Sekarang pertanyaan misalnya balik, ada yang belum selesai mengerjakan soalnya, bisa kasih tanda reaction. Di situ halaman berapa ya? Saya lupa. Oke, halaman 119 sampai 121. 119 sampai 121. Ada yang belum mengerjakan LKS halaman 119 sampai 121 bagian A, silahkan kasih tanda reaction. Oke, ada lagi? Arya Hartono, ini sama sekali belum mengerjakan atau gimana? Sudah, Miss. Oh, sudah mengerjakan. Oke. Misalnya bilang yang belum mengerjakan bisa kasih tanda reaction yang belum mengerjakan. Oh, saya iya. Oke. Yang belum mengerjakan silakan kasih tanda reaction. Sudah semua berarti ya? Wow, luar biasa. Oke, thank you ya, luar biasa berarti. Berarti semuanya sudah mengerjakan ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu. Sebelum kita bahas sebentar, langsung jawabannya aja ya. Setelah itu kita akan masuk materi selanjutnya. Ya, silakan buka LKS kalian. Uji kompetensi 2 halaman 119 sampai 121. Misalnya panggil langsung jawaban saja. Ya, oke. Untuk Alea, silakan Alea, jawaban nomor 1 apa kira-kira Alea? Oke, thank you. Silakan Ido ke toilet. Alea? 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 3 kali misalnya panggil nggak ada respon, berarti misalnya anggap nggak ada. Walaupun di sini ada. Ya. Oke. Lewat. Selanjutnya nomor 2 Quincy. Sorry, Quincy nomor 1 Quincy. Quincy. Kalau error langsung chat aja ya. Quincy. 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 Oke. Next, Brian. Halo Brian. Bisa, iya. Nomor 1 ya? Jawabannya apa? D, menghasilkan produk unik dan keren.
Produktif dan inovatif. Iya, thank you Brian. Betul sekali. Berarti nomor 1 jawabannya adalah delta. Dicek lagi jawaban kalian ya. Nomor 1 adalah delta. Ya, 1 delta. Ya, berarti kalau seorang entrepreneur itu sudah jelas. Berarti harus menumbuhkan rasa kreatif dan inovatif ya, sehingga menghasilkan produk yang bisa bernilai jual ya, atau menghasilkan sesuatu yang berbeda sehingga dikategorikan sebagai barang yang unik dan inovatif ya. Thank you jawabannya Brian. Next nomor 2 Gilen. Gilen. Oke, nggak ada respon. Next, Anin. Nomor 2. Kalau mic-nya rusak langsung chat aja Anin. Jawabannya apa? Anin. Oke. Next, Kimberly. Kimberly. Iya, jawaban nomor 2 apa Kimberly? Ya, coba langsung dicek aja jawabannya Kim. Halo Kim, langsung Kim. Kalau sudah dikerjakan langsung kasih tahu jawabannya. 119 sampai 121 Kim. Nomor 2. Oke. Oke, Anin sudah menjawab. Anin itu nomor 2A. Ya, biar agak cepat ya kita ya. Oke, betul. Nomor 2 adalah alfa. Cek kembali ya. Nomor 2 adalah alfa. Ya, peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Ya, sudah jelas seorang yang entrepreneur itu bisa menghasilkan dan menciptakan suatu kreatif dan inovatif, maka dia akan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan usahanya. Ya, itu nomor 2. Thank you Anin, nomor jawabannya 2 alfa. Next nomor 3 Fania. A. Iya, thank you Fania responnya. 3 alfa. Ya, betul sekali. 3 alfa. Ya. Next nomor 4 Vela. 1 Vela. 2 Vela. 3. Oke, next Jacqueline. Jacqueline. Oke. Berarti banyak ternyata yang nggak ngerespon ya. 1, 2, 3. Misalnya akan catat. Ya, misalnya sudah catat. Misalnya setiap hari selama kita pembelajaran misalnya saya akan catat responnya. Terus atau apa ya. Misalnya saya ada kasih catatan. Kehadirannya pun misalnya catat di sini. Di catatannya misalnya. Ya, kalian sudah gede, sudah SMP kelas 9, dipanggil gak denger, gak nyaut. Ya nggak tahu ada apa enggaknya. Ya, kalau anak SD, anak-anak kecil gitu kalau dipanggil mereka nggak respon, ya apa ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya perhatikan kalau anak kecil itu kalau lebih dipanggil itu lebih ini dia, lebih responnya lebih cepat. Ya, tetapi ini kalian sudah kelas 3, sudah kelas 9. Tapi responnya masih. Oke, next, lanjut. Nomor 4, Arya Hartono. Baca soalnya, Miss. Enggak usah, jawabannya Arya. B. Ya, thank you Arya. Betul sekali. Nomor 4 adalah Bravo. Next, nomor 5, Panji. D, Miss. Apa? Delta. Iya, thank you Panji, betul sekali. Nomor 5 Delta. Next, nomor 6 Ayu. B, Miss. Oke, thank you Ayu, betul sekali. Bravo, nomor 6 Bravo. Next, nomor 7 Michael.
Ya, Miss. Iya, nomor 7 Michael. Jawabannya? Jawaban. Sorry. Miss. Oke, thank you Michael. Jawaban Michael kurang tepat. Ada yang bisa bantu? Jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 7? B. Iya, Jawab apa, Panji. Miss? Thank you. Bravo. 7 bravo. Ya. Next, nomor 8. Shelin. Shelin. Nomor 8. Apa? B. Oke, thank you Shelin. Jawaban Shelin kurang tepat. Ada yang bisa bantu Miss nomor 8? D. Panji. D. Miss. Oh ya, thank you Arya. Fania tadi jawabnya C ya. Anin juga C, Ido juga C. Ya betul sekali. Jawaban nomor 8 adalah Charlie. Ya, 8 Charlie. Next nomor 9. Sharon. Miss. Iya, thank you Sharon. 9 Alpha. Ya, 9 Alpha. Next nomor 10 George. Nomor 10 B, Miss. Bravo? Iya. Iya, masih kurang tepat. Jawaban George nomor 10, ada yang bisa? Delta. Iya, thank you. Arya Hartono 10 Delta. Ya. Next nomor 11 Franz. D. Oke, masih kurang tepat jawabannya. Ada yang bisa bantu Mises? Tadi Franz jawab C, B atau iya. D, Miss? C, betul sekali Evania. Jawabannya adalah 11 Charlie ya. Oke Arya, jawabannya Charlie 11 ya. Next 12 Beza. Ya, 12. Dor. Beza. Kedengeran ya, Miss? Halo? Iya, halo kedengeran. 12 jawabannya apa, Beza? 12 A. Oke, masih kurang tepat jawaban Beza. 12 ada yang bisa? Delta. Iya, Arya, betul sekali. Thank you Arya. 12 Delta. Next 13. Langsung saya lempar, ada yang bisa bantu? 13 jawabannya paling tepat? A. Oke, thank you. Arya Hartono. 14. Next. B. Oke, thank you Arya. Betul sekali 14 bravo. Next terakhir 15 penutup. Alpha. Salah. Ada yang bisa bantu? 15 ada yang bisa? 15 kira-kira jawabannya apa? Nggak ada yang bisa jawab nih. Shelin C. Masih kurang tepat. Shelin juga C. Sandi jawaban C. B. Masih kurang tepat. Iya, betul sekali. 15 bravo. Miss nggak ada Sandi, Miss. Sandi ya, salah Panji. Sorry. 15 bravo. Ya, sudah bisa dilihat jawabannya ya. Misalnya saya akan tanya, akan panggil betulnya saja. Ya, silakan kalian jawab betulnya berapa. Ya. Sudah dihitung ya. Oke, akan misalnya panggil dari atas, dari awal. 9B. Arya P. Arya H, sorry. Hah? Sama aja, Miss. Iya, ya Arya P. Berapa? 14. Thank you. Beza. 14, Miss. Thank you, Beza. Brian. 15, Miss. Thank you, Brian. Gilen. Gilen.
Gilen ada tapi no respon. Ya, oke. Sharon. Ya, Gilen itu apa jawabannya? Betulnya berapa Gilen? Gilen. Betulnya berapa? Bukan jawabannya Gilen, itu B. Cepat ya Gilen ya, misalnya tunggu betulnya berapa? Ya, hening. Sharon. Sharon. Sharon, chat aja Sharon, betulnya berapa? Sharon, oke, betul 13, thank you. Franz? Bener 12, Miss. Ya, thank you ya Franz. Kemarin sudah ngirim jawabannya juga, sudah misalnya terima ya. Oke, Alea? Alea? Oh ya, betul 13, thank you. George? Betul 13. Thank you George. Ayu? Iya, thank you. Panji? Betul 13, Miss. Ya, thank you Panji. Ariaka? Nggak ada ya? Ariaka? Nggak ada. Alpa. Jacqueline? 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 No respon. Orangnya ada no respon. Ya, Jacqueline, Jesslyn, aduh. Kim? Ya, thank you. Jonathan? Betul 13. Thank you. Anin? Ya, thank you Anin. Vela? Ya, betul. Thank you Vela. Quincy? Iya, tapi bisa chat ya Quincy ya. Oke, thank you. Ido? Ya, thank you. Shelin? Ya, thank you Shelin. Fania? Ya, thank you Fania. Oke, baik. Ya, misalnya masih menunggu Jacqueline ya, Jacqueline ada tapi belum ada yang infokan misalis ya, Jacqueline ya, nanti info misalis betulnya berapa. Ya. Oke, baik, kalau sudah selesai hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebentar, misalis share dulu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang yang bagian C, yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Ya, ini yang bagian C. Sama, berarti kompetensi dasarnya juga sama. Tujuan pembelajarannya hari ini kita akan belajar apa sih itu keunggulan mutlak dan apa sih itu keunggulan komparatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga akan mengerti bagaimana usaha yang dilakukan untuk menghadapi persaingan bebas. Ya, persaingan bebas, perdagangan internasional, ya kita sudah masuk era globalisasi. Jadi persaingan bebas itu harus dihadapi oleh negara-negara, ya. Itu yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya kita menghadapi persaingan bebas dalam perdagangan internasional, ya. Nah ini dua materi yang akan misalnya sampaikan, ya. Untuk materi yang bagian C, memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah ini semua sudah ada di materi, sudah ada di Moodle, nanti kalian bisa download di situ ya, nanti bisa pelajari. Kalau misalnya ada akses kesulitan untuk mendownload, kalian bisa lihat di LKS kalian juga, tidak masalah, di situ sudah ada juga ya halaman 166 bagian C. Ya, 166 bagian C. Baik, akan misalnya jelaskan yang pertama. Di sini misalnya saya akan menjelaskan apa sih itu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, ya. Nah, kalian
pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang namanya perdagangan internasional. Kalian sudah tahu apa sih pengertian dari perdagangan internasional ya. Nah, kalian juga sudah tahu manfaatnya apa, tujuan dari perdagangan internasional juga apa, sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, di situ kalian ada juga misalnya menyangkut sedikit tentang keunggulan mutlak. Ya, kalau nggak salah ya, berarti di perdagangan internasional itu ada menyangkut tentang keunggulan mutlak. Nah, keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif ini ada kaitannya dengan perdagangan internasional. Ya, ada kaitannya, ada hubungannya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam perdagangan internasional ataupun dalam tiap negara itu mereka selalu dihadapkan oleh ada namanya persaingan. Ya. Namanya juga perdagangan internasional, pasar bebas, perdagangan bebas, ya, era globalisasi, ya, pasti semuanya bersaing, ya. Tetapi bagaimana suatu negara itu menghadapi persaingan dengan sehat, ya, saingannya dengan sehat, ya. Bagaimana suatu negara itu bisa mempertahankan keunggulan produknya masing-masing dari suatu negara tersebut. Nah, ini yang ada kaitannya dengan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Ya, sekarang akan saya jelaskan apa itu keunggulan mutlak. Ya, nah teori keunggulan ini teori. Teori itu adalah pendapat. Ya, teori berarti yang dikemukakan, pendapat seseorang. Ya, teori keunggulan mutlak ini adalah jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain. Ya, nah negara tersebutlah yang dikatakan sebagai memiliki keunggulan mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu sepenuhnya punyamu, hakmu, seutuhnya punyamu, ya mutlak, ya punyamu, negaramu, ya. Nah jadi teori ini mengatakan bahwa jika suatu negara dapat memproduksi, jadi dia dapat memproduksi barang tertentu dan negara lain itu tidak bisa memproduksinya. Sebenarnya bisa negara lain memproduksi, tetapi dia tidak bisa menyaingi jumlah yang ada di negara tertentu. Ya, nanti akan saya jelaskan dalam bentuk contoh. Ya, nah ini yang disebut dengan keunggulan mutlak. Ya, dia bisa produksi barang, ya. Tapi negara lain tidak bisa memproduksi barang tersebut, ya, dalam jumlah yang banyak. Bisa dia memproduksi, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan negara yang memproduksi. Ya, oke, silakan Sharon, ya, ke toilet. Oke, nah ini dikemukakan karena ini teori, ya, pendapat. Jadi ada yang mengemukakan, ada yang menyampaikan. Ya, nah itu seorang dia adalah Adam Smith. Ya, Adam Smith ini adalah seorang ekonomi klasik asal Inggris. Ya, dia mengatakan ini teori tentang keunggulan mutlak. Ya, oke. Selanjutnya misalnya saya akan kasih contoh. Kalian bisa lihat ilustrasi atau contoh yang bisa bagikan. Di sini misalnya ngambil dari ruang guru. Ya, ini contoh keunggulan mutlak. Nah, di sini adalah contohnya kalian bisa lihat negara Indonesia dan negara Jepang. Di sini adalah hasil persatuan output. Di sini ada yang menghasilkan beras dan penghasil motor. Sama-sama. Indonesia dan Jepang sama-sama bisa menghasilkan, memproduksi, membuat, ya, bisa menghasilkan, bisa memproduksi barang, beras maupun motor. Ya, tetapi jumlah yang dihasilkan itu berbeda antara negara Indonesia dan negara Jepang. Kalian bisa lihat. Indonesia, dia bisa memproduksi beras atau menghasilkan beras itu 80 ton per hari. Tetapi negara Jepang bisa menghasilkan beras. Dia juga bisa menghasilkan beras, tetapi jumlahnya sedikit, hanya 40 ton per hari. Ya, kita lihat lagi, motor. Indonesia juga sama. Bisa memproduksi motor, ya, tetapi jumlahnya sedikit, hanya 80 unit per hari. Ya, sedangkan negara Jepang bisa menghasilkan 160 unit per hari. Jadi kalian bisa lihat perbandingan antara negara Indonesia dan negara Jepang dalam memproduksi atau menghasilkan barang
dan jasa berupa beras dan motor, itu kalian bisa lihat perbandingannya. Ya, nah inilah yang dikatakan dengan teori keunggulan mutlak. Keunggulan mutlaknya di mana? Indonesia unggul dalam memproduksi beras dibandingkan negara Jepang. Nah itulah yang disebut dengan keunggulan mutlak. Mutlak seutuhnya, sepenuhnya Indonesia bisa memproduksi beras dibandingkan negara-negara lain. Negara lain bisa memproduksi beras, tetapi jumlahnya tidak sebanding atau sebanyak atau melebihi negara Indonesia. Nah itu yang dikatakan sebagai dengan keunggulan mutlak. Mutlaknya apa? Memproduksi beras. Ya, dalam contoh, dalam kasus yang misalnya disampaikan ke kalian. Ya, jelas ya, itu yang disebut dengan keunggulan mutlak. Nah, ini lagi, lihat kalau Jepang gimana Miss Elis? Apakah dia bisa juga termasuk unggul mutlak atau keunggulan mutlak juga? Iya, bisa. Kalau kita lihat dari contoh atau kasus yang misalnya sampaikan di sini, Jepang itu lebih unggul dalam memproduksi motor dibandingkan Indonesia. Jadi mutlaknya negara Jepang apa? Ya, dia bisa memproduksi motor dibandingkan Indonesia. Jadi negara Jepang mutlaknya, keunggulan mutlaknya adalah bisa memproduksi motor dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, negara lain bisa produksi, Indonesia bisa produksi motor, tetapi tidak lebih unggul dibanding negara Jepang. Jelas ya, yang disebut dengan teori keunggulan mutlak? Jelas? Ada pertanyaan anak-anak? Atau misalnya terlalu cepat nyampeinnya? Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, misalnya tinggalkan tentang contoh keunggulan mutlak. Nah, di sini di buku LKS kalian juga ada, sama ya, halaman 167. Di situ juga sama contoh. Ya, ada yang memberikan contoh. Nah, contohnya Indonesia mampu memproduksi karet, tetapi tidak mampu memproduksi mesin. Ya, tetapi sebaliknya negara Jepang bisa memproduksi mesin, tapi dia tidak mampu memproduksi karet. Nah, dari bacaan tersebut, dari ilustrasi contoh tersebut, jadi kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi karet dibandingkan negara Jepang. Ya, nah sebaliknya juga Jepang bisa memproduksi mesin, ya. Keunggulan mutlaknya Jepang bisa memproduksi mesin dibandingkan negara Indonesia. Sama. Ya, jadi jelas ya pengertian dari keunggulan mutlak. Dia bisa memproduksi suatu produksi barang tetapi negara lain tidak bisa memproduksi barang. Ya. Kalau kalian lihat semua negara bisa memproduksi, contohnya Indonesia kita bisa buat motor. Ya, tetapi kita kalah dengan Jepang. Mungkin dalam satu hari produksinya kita kalah. Dan juga kalau kita lihat kualitasnya, mungkin juga berpikir, ya, oh Indonesia kualitasnya mungkin, ya, dengan harga segitu orang bisa berpikir, orang dengan harga segitu daripada aku beli produksi ini, mendingan aku beli buatan Jepang. Dengan harga segitu dapat motor bagus, ya, berkualitas, nah itu, ya. Nah itu yang disebut dengan keunggulan mutlak. Tetapi kita tidak kalah juga dengan negara Jepang. Walaupun kita tidak bisa memproduksi motor, kita bisa produksi beras. Ya, walaupun kita tidak bisa membuat mesin produksi, tapi kita punya bahan baku, karet. Ya, Indonesia penghasil karet terbesar. Ya, negara Jepang nggak bisa. Dia nggak punya karet, tapi dia punya mesin. Dia bisa memproduksi. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan keunggulan mutlak. Nah, kaitannya juga dengan perdagangan internasional.
Ya, semua negara saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Indonesia walaupun ada beras tapi Indonesia punya beras, kita nggak punya motor. Punya motor tapi tidak bisa dalam produksi dengan jumlah banyak, tetapi kebutuhan manusia di Indonesia akan motor semakin banyak dan meningkat. Jadi kalau hanya mengandalkan motor buatan Indonesia nggak terpenuhi. Jadi kita harus membeli, mengimpor. Ya, kebalikan juga sama negara Jepang. Ya, dia punya beras, tapi berasnya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu negara Jepang. Makanya dia juga akan impor. Ya bisa dia impor beli beras ke Indonesia. Ya, itu yang disebut dengan perdagangan bebas. Tapi keunggulan mutlak adalah negara tersebut lebih unggul dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi barang atau jasa. Jelas ya? Oke, jelas anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan. Sekarang keunggulan komparatif. Kita akan tinggalkan keunggulan mutlak. Apa sih keunggulan komparatif? Teori. Ya, teori itu pendapat. Ya, yang dikemukakan. Ya, makanya akan dibilang dengan teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ini adalah suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien. Ya, dia lebih murah dan efisien. Jadi dia lebih bisa banyak memproduksi barang dengan jumlah banyak, dengan harga yang lebih murah dan lebih efisien. Ya, nah ini yang disebut dengan teori keunggulan komparatif. Nah, kemukakan, siapa yang mengemukakan di sini adalah David Ricardo. Nah, David Ricardo ini sama, seorang ekonom asal Inggris. Ya, dia juga mengatakan bahwa mengeluarkan pendapat tentang teori komparatif. Nah, biasanya ya Indonesia memang tidak bisa memiliki keunggulan komparatif. Tetapi Indonesia memiliki keunggulan mutlak. Ya, itu fakta, itu real. Kita nggak bisa keunggulan komparatif, kita nggak bisa. Ya, kita akan kalah dibandingkan negara-negara maju. Ya, negara maju itu bisa memproduksi barang tertentu dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, dia bisa lebih murah dan lebih efisien. Ya, kalau Indonesia kita memang bisa, ya komparatif juga kita bisa, tetapi kita lebih kalah anak-anak. Kalahnya apa? Kita nggak bisa bersaing dengan jumlah produksi barang yang banyak, ya. Kita kalah juga dengan teknologi, kalah dengan mesin, ya. Mungkin juga kita kalah dengan hasilnya, ya. Mungkin keunggulannya kita lebih kalah, ya. Tetapi kita lebih mutlak, keunggulan mutlak kita lebih banyak. Ya. Nah, ini biasanya kita saling membutuhkan. Ya, makanya Tuhan itu adil. Ada yang memiliki sumber daya alamnya lengkap, ya, tetapi dibatasi SDM-nya. Ada yang memiliki SDM-nya berkualitas, tetapi sumber daya alamnya dibatasi. Bagaimana mereka saling melengkapi? Ya, saling melengkapi. Kenalah dengan kegiatan perdagangan internasional, kenalah dengan kegiatan ekspor dan impor. Ya, ini materi kita akan ada hubungannya semua, ada keterkaitannya. Ada lagi dengan teori keunggulan mutlak, lagi teori dengan keunggulan komparatif. Ya, nah ini adalah teori komparatif. Nah, kalau kalian bisa lihat contoh keunggulan komparatif, ya. Jadi ini misalnya saya ambil contoh juga ada kasus keunggulan komparatif, misalnya saya ambil dari Ruang Guru. Kalian bisa lihat di sini ada negara Indonesia dan negara Jepang. Kita ambil contoh perbandingan negara Indonesia dan negara Jepang. Ya, di sini ada TV dan motor. Indonesia juga bisa menghasilkan, memproduksi TV maupun motor. Negara Jepang juga bisa. Ya. TV dan motor. Kita sama-sama, negara Indonesia Jepang sama-sama produksi TV dan produksi motor. Tetapi kalian bisa lihat jumlah unit yang dihasilkan dari negara-negara tersebut berbeda. Ya, Indonesia hanya bisa 80 unit, ya.
per hari menghasilkan TV. Jepang 120. Jauh banget. Mau kita mencapai 120 itu, waduh, dipaksakan nggak bisa. Ya, sudah sampai stuck segitu aja kita. Ya. Motor juga sama. Hanya 80 aja kita bisanya per unit per hari. Tetapi negara Jepang 2 kali lipat dari negara Indonesia. Ya, produksi motornya. Jadi kita lihat dari kasus ini, nah ambil kesimpulan, mengatakan teori keunggulan komparatif ini adalah, ya dari kasusnya ya kalian lihat, Jepang lebih unggul 2 jenis produk dari Indonesia, maupun TV maupun motor. Ya, dan tertingginya, keunggulan tertingginya komparatif dari negara ini apa? Ya, dia bisa menghasilkan motor. Aurel. Ya, jadi kalian bisa lihat itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Ya, berarti Jepang lebih unggul keduanya, ya dari negara Indonesia. Ya kalau sudah dua-duanya unggul, berarti kita nggak usah melihat lagi kelemahan Indonesia ya. Kita Jepang sudah unggul dua-duanya, sudah menghasilkan TV dan motor. Lebih unggulnya lagi dia memproduksi motor. Kalau Indonesia lihat lemahnya dari mana? Dari Jepang itu ya 2 jenis produk ya, dua-dua unggulnya sudah diambil Jepang ya. Pasti kita dua kelemahannya di Indonesia, menghasilkan TV dan motor. Ya, terlemah terkecil kita ya produksi TV. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan keunggulan komparatif. Ya, anak-anak, keunggulan komparatif ya. Jadi kita sama-sama bisa memproduksi suatu barang, tetapi ya negara lain lebih efisien ya. Ya, lebih banyak lagi menghasilkan ya barang dan jasa. Ya, ini bisa kelihatan keunggulan komparatif. Biasanya keunggulan komparatif itu didominan oleh negara-negara maju. Ya, negara-negara maju, tetapi yang memang mereka minim akan sumber daya alam. Makanya Indonesia, negara kita, teori keunggulan mutlak kita lebih menang. Ya, teori keunggulan mutlak Indonesia. Ya, Indonesia itu terkenalnya dengan teori keunggulan mutlak karena kita memang lebih banyak atau sumber daya alamnya lebih banyak dibandingkan negara-negara maju. Ya, atau keunggulan komparatif mereka. Ya, itu sudah pasti dan memang sudah kenyataan ya anak-anak. Tetapi kalau kalian lihat antara keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, semuanya memiliki kelebihan dan keuntungan masing-masing, memiliki kelemahan dan keuntungannya juga masing-masing. Ya, gak mungkin dalam satu negara itu memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Tapi dalam satu negara mereka akan memiliki salah satu, entah itu keunggulan mutlak ataupun keunggulan komparatif. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Ya, jadi kita lebih mutlak, ya, kita lebih unggul, ya, kita lebih unggul dalam teori keunggulan mutlak dibandingkan negara-negara lain. Ya, nah kalau kalian bisa lihat dengan keunggulan mutlak Indonesia, jadi Indonesia bisa kelebihannya adalah kita bisa mengekspor. Ya, mengirimkan barang-barang atau produk barang dan jasa kita ke luar negeri sehingga mendatangkan devisa bagi negara kita. Itu adalah keunggulan dari negara Indonesia.
Ya, oke, ada chat. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Anin. Jadi kalau komparatif itu membandingkan yang lemahnya tetapi mutlak kelebihannya. Iya, secara tidak langsung seperti itu Anin. Ya, secara tidak langsung memang seperti itu. Ya, tetapi kalau Anin bisa lihat ya, kelebihan kelemahan mutlak, iya, ya mutlak itu memang kelebihannya karena tidak bisa negara lain itu tidak bisa memproduksi. Tidak bisa melebihi negara yang memproduksi. Ya. Jadi dia dianggap lemah, ya. Tetapi sama, kalau komparatif itu membandingkan yang kelemahannya. Iya, betul. Komparatif itu membandingkan kelemahannya. Kita lemahnya banyak Indonesia. Ya, tetapi mutlak kita adalah kita menghasilkan dengan sumber daya alam yang lebih banyak. Itu makanya dikatakan sebagai keunggulan mutlak. Ya, oke Anin, thank you ya sudah bisa jelaskan. Betul sekali Anin ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Bisa saya lanjutkan. Ya, Indonesia akan memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain. Kita bisa mengekspor melalui perdagangan internasional. Kita bisa mendatangkan barang, menjual barang, ya, atau produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan dari Indonesia sehingga menghasilkan devisa negara bagi kita. Negara Indonesia. Ya. Nah, keikutan Indonesia dalam perdagangan internasional kalau kalian lihat itu banyak memberikan salah satunya manfaat, ya. Manfaatnya apa? Pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Nah, tetapi munculnya adanya perdagangan internasional atau yang biasa juga mereka nyebut perdagangan bebas, pasar bebas, ya. Juga ini memberikan banyak tantangan bagi dan peluang bagi negara Indonesia. Tantangannya apa misalnya? Banyak anak-anak tantangannya. Ya, tantangan Indonesia dengan adanya perdagangan bebas, ada yang memiliki keunggulan mutlak. Ya, tantangannya kita adalah eksploitasi. Ya, eksploitasi ekonomi. Ya, eksploitasi itu adalah ingin menguasai, ingin menjajah, ingin memiliki, mengeksploitasi, ya, ingin mendapatkan sesuatu yang berlebihan, ya, penjajahan, eksploitasi itu penjajahan, berlebihan tanpa memperhatikan orang-orang atau di sekitarnya, ya main hajar aja, ya udah tanpa memperhatikan, ya udah, ya. Nah itu adalah tantangan bagi negara Indonesia, eksploitasi ekonomi. Ya, apakah kita bisa menahan diri ya supaya membatasi eksploitasi itu enggak semua bisa dieksploitasi anak-anak. Jadi kita harus batasi. Ya. Kalau terus dieksploitasi ya tanpa memperhatikan masa depan di belakangnya itu berbahaya. Nah, itu tantangan bagi negara Indonesia. Ya, eksploitasi ekonomi. Seberapa tahannya, maksudnya secukupnya ya Indonesia. Itu tantangan bagi kita. Cukup enggak dengan hanya segitu atau kita menjadi negara yang akan mengeksploitasi terus. Nah, itu bagi tantangan negara kita. Ya, itu maksudnya ya anak-anak ya, eksploitasi ekonomi. Terus selanjutnya tantangan bagi negara kita adalah pudarnya identitas kebudayaan. Ya. Banyak sekali ya memang enggak semua hasil kebudayaan di Indonesia itu pudar. Tetapi ada beberapa yang mulai lengser, sudah mulai pudar. Ya, ini tantangan bagi negara kita. Apakah kita masih bisa melestarikan budaya kita menghadapi ya perdagangan internasional, menghadapi perdagangan bebas? Negara manapun bisa masuk dengan bebasnya ke Indonesia, menjual produk barang-barang ya dari negara mereka masuk ke Indonesia. Tantangan kita, apakah budaya kita yang ada di Indonesia bisa dipertahankan? Ya, itu pertanyaan. Ya,
Pertanyaan bagi negara kita, masyarakat Indonesia yang bisa menjawabnya. Ya. Kalau kalian lihat budaya-budaya di Indonesia lambat laun yang sudah mulai pudar. Ya. Karena nggak ada generasi penerus, nggak ada generasi yang memang mencintai, oh ini loh budaya kita. Sudah mulai luntur. Ya. Nah ini, gimana caranya supaya budaya kita tidak luntur? Nah ini peran penting dari negara kita, peran penting dari pemerintah, peran penting dari semuanya. Masyarakat yang ada di Indonesia. Seberapa besar kita mencintai budaya kita. Ya, itu tantangan. Terus yang ketiga, tantangannya adalah ancaman fisik, lingkungan. Ya, bukan hanya negara kita, negara dimanapun mereka akan menghadapi sama fisik lingkungan. Seberapa besar kita mencintai negara kita, seberapa besar kita menghargai negara kita. Ya. Contoh hal kecil, tidak buang sampah sembarangan. Ya. Kalau kita dengar ya kebetulan kita lahirnya di negara kita, negara Indonesia ya, negara tercinta kita. Ya. Jadi setiap hari kita mendengar berita ya, bencana alam. Ya memang negara kita rawan bencana ya karena kita secara geografis ya negara kita ya memang dilalui oleh ini lempengan ya. Lempengan. Kalau lempengan tabrakan terjadi gempa bumi. Ya, kita memang dilalui oleh lempengan. Dilalui ya. Selain dilalui lempengan, kita juga negara kita banyak gunung berapi. Itu bencana bagi negara kita. Ya, negara Indonesia sudah tahu. Ya, kita dilalui lempengan berarti kita akan mengalami terjadi bencana alam, gempa bumi, ya, banjir, longsor. Ya. Atau gunung meletus, ya itu. Ya anak-anak. Tapi seberapa pedulinya kita terhadap lingkungan? Ya, kalian lihat, ya di Indonesia baru terjadi bencana, ya Sriwijaya Air jatuh, ya terus terjadi banjir, terjadi gempa bumi, ya baru dengar lagi berita terjadi pergerakan tanah ya di Jawa Barat, di Majalengka, ya pergerakan tanah. Nah itu apa? Yang paling dominan itu apa? Sampah anak-anak. Aduh, kalau kalian lihat sampah, berita di Bali setiap harinya karena lagi musim hujan, di pantai-pantai itu banyak sekali dapat kiriman sampah. Nah ini tantangan negara Indonesia seberapa pentingnya kita menghargai lingkungan. Tapi buktinya mana? Kenyataannya sampah masih banyak. Masih ada di pantai itu banyak banget. Apalagi kemarin kalian baru lihat ya di pantai Kedonganan itu sampahnya itu banyak banget anak-anak. Kalau kalian lihat itu banyak banget. Sampai misalnya nggak bisa bayangkan. Itu berapa hari nggak dibersihkan. Itu udah menumpuk. Mungkin ketebalannya itu ya dari bibir pantai sampai atas itu udah berapa meter ya. Itu isinya sampah semua anak-anak. Ya. Nah ini tantangan kita. Nggak ada yang peduli terhadap lingkungan. Banyak yang peduli tetapi banyak juga yang tidak bertanggung jawab. Kalian lihat berapa puluh tahun yang akan datang, negara kita kalau tidak menghargai lingkungan seperti ini, itu baru lihat sampah ada di bibir pantai. Nggak tahu nanti tiba-tiba sampahnya saking banyaknya bisa masuk ke tengah jalan, masuk ke kota-kota, ya banjir. Ya kalau diprediksi seperti itu, kalau kita nggak menghargai lingkungan. Ya, nah itu. Sekarang ya generasi selanjutnya. Ya, generasi seperti kalian ini.
Ya, oke, itu tantangan. Peluangnya Indonesia apa? Apakah hanya ada tantangan aja? Ya, ada, Indonesia juga ada peluangnya. Peluangnya apa? Jumlah kita yang sangat banyak. Ya, Indonesia jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Peluang kita apa? Tenaga kerja kita banyak, anak-anak. Untuk penghasil tenaga kerjanya banyak. Negara-negara maju yang terbatas dengan jumlah penduduknya, ya mereka kekurangan tenaga kerja sampai mereka mencari tenaga kerja, mendatangkan tenaga kerja. Itu peluang kita nggak perlu lagi sampai mendatangkan tenaga kerja dari negara-negara asing. Indonesia sudah banyak tenaga kerja. Sekarang pertanyaannya, tenaga kerja yang bagaimana? Apakah memiliki SDM yang lebih baik atau unggul, ataukah SDM-nya yang memang terbelakang? Ya. Nah ini lagi kembali menjadi peluang juga menjadi tantangan bagi negara kita. Harusnya kalau kita lihat kita nggak perlu loh tenaga kerja dari luar negeri itu nggak penting, nggak perlu lagi anak-anak karena kita sudah mencukupi, sudah berlebihan tenaga kerja kita di Indonesia. Tetapi kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan yang lain, mereka malah lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar. Ya, jadi sisanya tenaga kerja Indonesia ya banyaknya pengangguran. Ya, kalian lihat seperti itu, ya. Mungkin apa di sisi lain, lebih unggul Indonesia, masyarakat Indonesia tenaga kerjanya belum unggul. Jadinya hanya bisa apa? Sebagai tenaga kasar, buruh. Karena mereka nggak memiliki keahlian. SDM-nya rendah. Ya. Nah itu. Inilah yang kaitannya dengan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Sisi lain kita memiliki keunggulan mutlak, tetapi ada tantangan dan juga ada peluang. Kalau kalian lihat kembali kemarin banjir bencana alam yang ada di Kalimantan, ya itu sampai ribuan yang mengungsi. Itu karena apa? Dan mereka baru pertama mengalami banjir yang benar-benar tinggi berapa meter sampai banyak ribuan yang mengungsi. Itu baru pertama kali terjadi. Sebabnya apa? Ternyata sebabnya 60% hutan di Kalimantan itu gundul. Ya, gundul. Daya serap airnya nggak ada lagi. Itu salah satu faktor utamanya. Memang hujan juga faktor alam penentu. Tapi faktor ulah manusia juga mendukung sampai terjadinya banjir tersebut. Ya. Gundul, hutan gundul, nggak ada daya serap air. Semua ditebang, dijadikan pemukiman. Ya, buang sampah sembarangan. Air meluap, got-got tersumbat, sungai tersumbat. Harusnya airnya itu bisa mengalir sampai ke laut. Ya, tetapi terhambat. Nggak bisa sampai, baru di sungai dia sudah terhambat sampah. Dia mau ngalir nggak bisa, meluap, banjir. Banjir sampai ke kota, daya serap pohon nggak ada. Hujan terus, ya sudah. Ya, oke, Panji silakan. Ya, nah ini, ya, membawa peluang dan juga tantangan bagi negara kita yang memiliki keunggulan mutlak. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif? Jelas ya? Oke. Jadi kalau jelas, oke, Beza, thank you. Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis, ya benar ya, maka kita akan akhiri. Jadi akan kita lanjutkan pada
materi seminggu depan hari Selasa. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, misalnya seakhiri ya. Jadi silakan, materi ini sudah ada di Moodle, kalian bisa download ya. Kalau nggak bisa download, ada kendala atau nggak bisa download, nanti kalian bisa lihat di LKS-nya. Sudah ada juga di situ ya, tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Oke, nggak ada, misalnya seakhiri. Misalnya minta tolong Ido, bantu dalam doa, Ido. Oh ya. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar pelajaran IPS, berkatilah Miss yang sudah mengajar kami, dan berkatilah kami agar dapat melanjutkan pelajaran sehabis istirahat dengan baik. Dalam Tuhan Yesus, selalu ya, amin. Amin. Thank you Ido, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan tetap semangat. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Kami boleh kembali untuk mengikuti pembelajaran seni budaya. Bapak, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati kelancarannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sebelumnya yang Miss umumkan kemarin di grup untuk pendaftaran kalian ekskul, karena memang informasi kalian mendaftarkan ekskul itu yang terakhir adalah kemarin, supaya bisa direkap semuanya ya. Tapi mungkin ada beberapa yang baru daftar 1 hari sebelumnya ya, atau 2 hari yang lalu, itu tidak terrecord ya, jadi tidak bisa terbaca, atau mungkin juga belum disubmit ya. Jadi akhirnya kemarin Miss tanya satu persatu ya, ada yang Miss tanya ke orang tuanya juga ya. Oke. Jadi nanti untuk kedepannya kalau ada pengumuman apa-apa silahkan bisa segera direspon. Oke ya. Nah untuk hari ini kita masih belajar tentang seni grafis ya. Mungkin untuk minggu depan kita bisa lanjutkan materinya, dan kalau udah selesai kita bisa lanjut juga langsung masuk ke bab berikutnya yaitu tentang pameran. Oke. Di Moodle ya, kalian bisa lihat untuk tugasnya. Nah, setelah Miss lihat kemarin, ada beberapa yang mengumpulkan untuk menulis indah Pancasila ya. Sebenarnya buat Miss tidak ada batasan kalian harus menggunakan font apa ya. Ada beberapa yang tanya ya. Tidak ada batasan. Memang kalau pembelajaran offline biasanya Miss ajarkan untuk membuat tulisan gotik. Tapi kalau tulisan gotik ya, karena memang banyak digunakan tulisan gotik. Kalau tulisan gotik kita perlu spidol khusus atau pulpen khusus ya. Memang sudah ada beberapa merek yang mengeluarkan spidol atau pulpen khusus untuk menulis indah ya. Tapi sebenarnya bisa juga digunakan spidol yang biasa, maksudnya yang spidol sebenarnya bukan untuk menulis indah, tapi dibuat supaya ujungnya bisa digunakan untuk menulis indah ya. Oke, tapi karena ini kita pembelajaran online, kita agak kesulitan untuk mengaplikasikan tulisan gotik. Jadi kita menggunakan font bebas. Ya, oke. Hari ini kita masih mau menulis indah 1 kali lagi ya. Jadi kita 1 kali lagi ini menulis indah, tapi kita menulis indahnya bukan lagi Pancasila. Kalau minggu sebelumnya kita menulis indah untuk Pancasila ya. Yang sekarang Dasa Dharma Pramuka. Kalau Pancasila ada 5 ya sila-silanya. Kalau Dasa Dharma Pramuka namanya Dasa berarti dia ada 10 ya, ada 10.
Oke, siapa yang pernah dengar Dasadharma Pramuka? Berapa orang pernah baca Dasadharma Pramuka? Oke, Arya, Besa. Yang lain sudah pernah? Kalau di pelajaran Pramuka, Anin, ya. Di Pramuka pasti kalian sudah belajar ya Dasadharma Pramuka. Nah hari ini kita mau buat Dasadharma Pramuka itu kita tulis tapi menggunakan tulisan indah. Fontnya bebas, mau tegak bersambung pun bebas. Ya, kemarin ada yang mengumpulkan itu bahkan seperti tulisan biasa. Miss menghargai usaha kalian, ya. Walaupun mungkin sebisanya, ya sebisanya, tapi Miss menghargai usaha kalian. Oke ya, jadi hari ini kita menulis Dasadharma, mungkin Miss akan share contohnya, kalian bisa screenshot. Oke, sebentar, ternyata flash disknya Miss sepertinya nggak bisa masuk ya, tidak terbaca sepertinya. Oke, Miss akan coba cari langsung ya. Sebentar. Kalau misalnya menggunakan komputer atau laptop, kalian bisa print screen ya, print screen. Nah, ini ya. Jadi dari 10 Dasadharma Pramuka ya, kalian tulis dalam tulisan indah, termasuk judulnya. Jadi Dasadharma Pramuka. Judulnya harus ditulis ya. Kemarin ada yang mengumpulkan itu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, tapi Pancasilanya nggak ditulis, langsung satu ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya Pancasilanya juga ditulis ya. Seperti yang sekarang, kalian tulis dulu paling atas Dasadharma Pramuka, baru bawahnya 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3, patriot yang sopan dan kesatria, 4, patuh dan suka bermusyawarah ya, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kalian tulis dalam tulisan indah. Oke, sudah di screenshot ya. Miss stop share. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan dari tugas hari ini? Ya, kalian tulis di kertas HVS boleh, di buku gambar boleh, atau di kertas yang bergaris pun boleh. Ya, silakan kalian boleh, tapi tidak boleh digital ya. Artinya kalian menggunakan misalnya dokumen, kalian tulis baru kalian pilih fontnya, nggak boleh. Jadi harus ditulis tangan, kemudian difoto. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan silakan bisa dikerjakan. Miss sambil buka di Moodle, jadi nanti kalian bisa upload di Moodle. Kumpul kapan, Miss? Untuk hari ini nanti kalian fotokan seberapa jadinya ya. Nanti Miss akan buka tempat lagi untuk kalian bisa mengumpulkan yang jadi. Tapi kalau misalnya hari ini kalian bisa mengumpulkan langsung yang jadi, misalnya Miss buka tempat untuk yang sudah jadi, kalian tidak perlu mengumpulkan lagi. Kalau misalnya sekarang udah langsung jadi. Kalau sekarang belum jadi, seberapa yang jadi hari ini tetap kalian upload di Moodle ya. Nanti Miss akan berikan ruang lagi untuk kalian bisa mengumpulkan yang jadi. Oke? Tulis indah berarti Miss, tulis indah Dasadharma aja. Iya, ditulis menggunakan tulisan indah Dasadharma Pramuka. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, silahkan bisa dikerjakan ya sambil Miss buka di bagian Moodle. Oke, anak-anak udah sampai di mana? Ini kameranya di tempat Miss sedikit ada kendala untuk kamera. Jadi berapa yang Miss sudah nilai dan di situ memang ada yang benar-benar sudah berusaha ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini contoh tulisan indah begini ya. Jadi buat dulu judulnya,
setelah judulnya baru sila-sila dari setiap Pancasilanya, ya. Jangan langsung sila-silanya. Jadi judulnya dulu, baru sila-sila dalam Pancasila. Yang seperti ini bagus. Dia tegak bersambung, tapi merupakan tulisan yang indah. Sebentar ya, Miss coba perbaiki untuk kamera. Oke, kameranya sudah bisa, ya. Nah, di sini Miss akan tunjukkan ya kemarin untuk tugas kalian. Ini untuk yang tulisan indah tulisan indah Pancasila. Yang sudah mengumpulkan Arya, Brian, Sharon, Franz, George, Gusti Ayu, Sylvia. Ada beberapa yang sudah nilai, ada yang belum. Jacqueline sudah, Quincy, Ricardo. Masih banyak yang belum ya. Kalau yang hari ini, misalkan lihat, sudah 4 orang. Arya Putra, Franz, George, dan Panji. Oke. Anak-anak yang lain, silakan. Oke, ini ada yang chat Miss. Oke. Kalau misalnya kalian sedang tidak di rumah, nanti bisa menyusul ya. Miss sudah buka di situ untuk kalian bisa mengumpulkan sesuai dengan waktunya. Kalau nggak salah itu Miss kasih waktu cukup lama. Oke, anak-anak ada pertanyaan untuk tugas hari ini? Tidak ya, minggu depan kita akan lanjutkan materi ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai di bab yang pertama kita akan lanjutkan di bab berikutnya, bab yang kedua. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak, terima kasih untuk kelancaran sehingga pembelajaran ini boleh selesai dengan lancar. Bapak, saat ini anak-anak-Mu akan mengikuti pembelajaran yang lain, kiranya Engkau selalu menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak yang Mister kasihi, virus corona adalah masalah besar buat dunia ini. Ya, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh negara-negara di dunia ini. Ya, penanganannya, problemnya agak sedikit berbeda ya, tetapi jenis virusnya sama, yaitu corona. Sekalipun ada beberapa pernyataan mengatakan ada beda varian, ada yang lebih ganas, ada yang tidak terlalu ganas. Di Inggris khususnya katanya ditemukan varian khusus atau jenis khusus corona yang itu sangat membunuh begitu. Itu istilah-istilah orang ilmuwan, Mister kurang terlalu mengerti. Tapi bagi Mister ya COVID ya COVID-19 sama aja itu. Mungkin pada saat itu tubuh yang bersangkutan tidak kuat imunnya sehingga gejala atau reaksi yang ditimbulkan lebih keras sampai kepada kematian begitu ya. Nah, apa kaitannya dengan ketaatan? Nah, apa kaitannya dengan ketaatan? Negara kita khususnya sudah membuat
aturan. Ya. Dan itu harus ditaati warganya karena corona ini tidak main-main. Mister berharap tidak ada yang meremehkan coronavirus. Ini sangat berbahaya. Ada beberapa orang yang mengatakan, aku tidak percaya COVID-19. Lalu dokter yang mendengarnya berkata begini, oh kamu nggak percaya? Iya, saya tidak percaya. Kalau begitu ikut dengan saya, kita sama-sama ke rumah sakit, di situ ada ruang isolasi, nanti kita masuk bareng-bareng katanya. Tapi mohon maaf, saya menggunakan protokol kesehatan, saya pakai masker, pakai seragam lengkap yang sudah disediakan oleh medis, kamu nggak usah pakai masker. Ya anggap aja tidak terjadi apa-apa, kita masuk bareng-bareng. Nanti kita lihat apa yang terjadi kepada dirimu. Sampai segitunya dokter. Supaya kamu tahu apakah corona itu ada atau tidak. Seperti itu. Orang yang bersangkutan tidak berani. Mungkin hanya bacot doang gitu ya, banyak omong dan ditantang seperti itu tidak berani. Dan sudah banyak yang korban. Wah, udah banyak sekali. Indonesia ini bukan jumlah kecil korban, baik yang sembuh maupun yang meninggal, banyak sekali. Yang pada awalnya kita mengatakan, oh Indonesia disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, tidak akan mungkin kena karena daerah tropis. Tingkat panasnya lebih tinggi, COVID-19 akan takut, tidak mampu berkembang dengan pesat. Kata siapa? Itu spekulasi semua. Faktanya berkembang. Ya, terbesar di Asia Tenggara ya. Seperti itu. Wow, ini mengerikan sekali. Jadi jangan menganggap ini hal yang sepele karena kamu belum mengalami. Kalau sudah mengalami, kamu akan menjadi orang yang paling serius untuk bersaksi bagaimana ganasnya COVID-19 menyerang tubuhmu. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Tuhan. Yang awal-awalnya juga ada hamba-hamba Tuhan, pendeta yang mengatakan, masa kalian takut sama COVID? Masa gara-gara COVID ibadah di rumah, nggak boleh di gereja? Di mana imanmu? Di mana? Oh, Mister tahu persis itu, banyak pendeta-pendeta yang begitu. Bagi Mister ini bukan pendeta rohani, ya. Bagi Mister dia pendeta sok rohani gitu loh. Karena beda tipis orang yang mencobai Tuhan dengan orang yang betul-betul beriman. Loh, bangsa Israel loh, waktu mau keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang Tuhan turunkan ke Mesir untuk menimpa Mesir kan. Tuhan emang suruh mereka berkeliaran di jalan raya atau di jalan-jalan? Enggak kan. Tuhan bilang kamu di rumah, tinggal di rumah dan taruh darah domba di ambang pintu. Nanti tulah yang ke-10 akan terjadi kematian anak sulung. Supaya malaikat bisa kenal ini rumah umat pilihan. Seperti itu, bangsa Israel tidak berkeliaran. Mereka tidak berkeliaran di padang gurun pada saat peristiwa tulah itu. Mereka sembunyi di rumah-rumah. Jadi artinya Tuhan suruh kita berhikmat. Nah, faktanya pendeta yang merasa beriman tadi mati. Mati nak. Ya serius beberapa, misalnya nggak usah sebutkan. Pendeta yang merasa beriman tadi, yang mengatakan kita bersembunyi di rumah itu penakut tak beriman, mati dia. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang mati kena COVID. Mungkin mereka berpikir, oh kita kan anak Tuhan, pasti disertai Tuhan. Masa Tuhan Yesus membiarkan? Masalahnya kamu tak berhikmat, kamu mencobai Tuhan. Tuhan tak suruh kamu menantang masalah. Tuhan nggak suruh kamu menantang bahaya. Tuhan memang menjanjikan aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tetapi tidak bilang tantanglah bahaya. Kalaupun kamu ada di tempat yang coronanya banyak, kamu akan aman. Tuhan nggak bilang gitu. Kalau Tuhan bilang gitu, Mister paling berani di depan. Tuhan suruh berhikmat. Tuhan bilang jauhi bahaya. Tapi satu sisi Tuhan menyertai. Seperti itu. Nah jadi jangan main-main ya dengan COVID-19. Yang perlu kita lakukan adalah waspada.
Waspada terhadap COVID-19. Oke. Waspadanya bagaimana? Ini tentunya dengan menaati protokol kesehatan. Apa sih susahnya menaati protokol kesehatan? Susah ya? Apakah susah kita pakai masker? Keluar dari mana menggunakan sanitizer seperti ini? Kita sebelum ngajar gunakan, setelah ngajar semprot lagi. Susah. Supaya apabila ada virus di tangan kita itu bisa mati. Apakah susah begitu? Menggunakan masker, ini di samping Mister ada masker. Apakah kita merasa kalau ini sekolah Tunas Daud, sekolah Kristen aman dari virus? Bukan begitu caranya. Orang berhikmat itu antisipasi terhadap bahaya. Oke? Nah, apa maksud Mister membahas ini? Mister membahas ini supaya kalian itu lebih berhati-hati, berhikmat, tak menantang bahaya, tapi juga percaya Tuhan tolong. Jangan merasa Tuhan tolong, tapi kamu menantang bahaya, itu konyol namanya. Ya, beda kalau orang bawa parang, kamu di depannya, lalu kamu maju ke dia tanpa sebab, ya matilah kamu kena bacok. Tapi kalau orang bawa parang, kamu sudah melarikan diri, tiba-tiba mentok, nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Nah di situ baru Tuhan besertamu. Di situ baru Tuhan menolongmu. Ya, seperti itu. Nah, Mister akan menampilkan beberapa video dan ini melanggar aturan pemerintah. Mereka tidak taat. Ya, orang yang melanggar aturan seperti ini, Mister anggap tidak punya budi pekerti. Mister harap setelah pelajaran ini tidak bagian dari kalian. Oke. Sebentar. Mister akan tampilkan kepada kalian, mudah-mudahan bisa halo. Aduh, ini lagi semangat-semangat tadi tiba-tiba ada internet mati. Bisa kasih jempol yang masih bersama Mister? Aduh, mohon maaf ya, ada iklan tadi sebentar, ada iklan. Iklan pupuk kandang. Ya. Alea sudah bersama Mister? Oke, masih jalan-jalan dia ya. Oke, baik. Ya, sudah. Thank you so much. Oke, baik. Mister lanjut lagi ya. Nah, seperti Mister bilang tadi, Mister ingin menampilkan sebuah video ya yang notabene adalah orang yang suka melanggar peraturan. Ini dia. Sebentar. Salah putar. Mana tadi? Sebentar ya. Ya, ini dia. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any work. Ya. Ini dia. Bisa kasih Mister jempol yang bisa lihat videonya dan dengar, bisa dengar ya? Oke. Jadi ini ceritanya ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, melakukan resepsi pernikahan di tengah-tengah pandemi. Padahal ini baru-baru aja beberapa minggu yang lalu. Awang Mangu, kita tahu PSBB,
pembatasan sosial berskala besar. Kami melakukan resepsi di satu ruangan yang itu jumlahnya nggak sedikit. Artinya berpotensi untuk menularkan COVID-19. Ada warga melapor. Ini yang melapor ini bagus nih. Dia peduli. Tapi kelihatannya orang-orang yang hadir di resepsi itu sudah pada pulang. Ini tinggal beberapa orang saja. Harusnya gerebeknya pas rame-rame begitu kan, asik kan, masuk televisi semua. Maskernya dipakai ya kak, ya pak. Tapi katanya pak itu setelah datang petugas nggak ada, nggak pakai masker. Apa sih susahnya taat? Kalau ketaatan itu memperpendek umur baru kan bisa dipertimbangkan. Ini ketaatan memperpanjang umur aja susah. Nah itu sekilas. Lalu ada lagi yang lain dan kasusnya sama juga, tidak menghormati aturan pemerintah. Ini dia. Nah ini dia. Ini lain lagi. Ini kafe, nih kafe. Hanya dibatasi buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah, sejumlah rumah makan dan kafe di Banjarmasin terpaksa ditutup paksa petugas dan seluruh pengunjung dibubarkan. Pembatasan kegiatan masyarakat. Tindakan ini menyusul diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Banjarmasin mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Sesuai surat edaran, tempat hiburan malam, biliar, kafe, mal, tempat usaha dan restoran atau rumah makan dibatasi buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Akibatnya petugas dari Polresta Banjarmasin dibantu Kodim 1007 Banjarmasin langsung menindak tempat usaha yang melanggar jam malam dan menimbulkan kerumunan di sejumlah titik di Kota Banjarmasin. Pengunjung yang dibubarkan pun tampak kaget saat petugas kepolisian bersenjata lengkap menegur pengelola kafe dan rumah makan agar tidak mengabaikan surat edaran yang telah diakui diterima dari petugas. Warga plus 62 Jika begini. terus melanggar, Satgas menyatakan tidak segan untuk menutup sementara tempat usaha. Iya mau kada mau tutup. Habis apalagi kita namanya masyarakat ini, aduh itu Bang sudah. Bang aja dah, sama mau bukanya jam berapa? Bukannya jam 8, jam 7. Jam 7 tutup. Nah, ini kan Allah Ta'ala aja lagi yang bayar. Mudah-mudahan ada aja rezekinya. Kita mendukung Polri dalam rangka upaya penegakan ini. Intinya sama, kita edukasi, kita sampaikan sehingga semua sadar bahwa COVID ini semakin hari semakin, trennya seperti itu, angkanya semakin naik. Sehingga dimulai malam ini mari kita menekan sama-sama. Ya, TNI Polri akan sama-sama memberikan edukasi. Tadi sudah sama-sama kita mutar, kondisinya seperti itu. Pentahapan akan kita lakukan. Bangga itu, tetap kita sama TNI Polri akan sama-sama melaksanakan tugas ini. Jadi kita lihat sendiri, dari mulai kilometer 6 kita lakukan penyekatan, kemudian kita berkeliling ke tempat-tempat keramaian ya yang diduga masih tempat berkerumunnya, dan masih kita jumpai banyak masyarakat yang masih belum paham ya. Mungkin ini sosialisasi edukasi kita lakukan terus ya,
dalam beberapa hari ke depan agar masyarakat paham bahwa tanggal 11 sampai 25 Januari ini kita melaksanakan PPKM. Ini baru-baru aja nih. Sebelumnya juga tepat pada pukul 10 malam, petugas menutup arus masuk ke Kota Banjarmasin di perbatasan kilometer 6 Jalan Ahmad Yani. Penerapan PPKM di Banjarmasin ini sebagai tindak lanjut instruksi Mendagri dalam rangka pengendalian COVID-19 di Banjarmasin. Syamsul Alam, Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin. Oke. Ya, itu terkait dengan The world is entering into penanganan an di economic Banjarmasin. recession. Nah, ini di Bali nih. Jawa Bali ya. Kita lihat di Jawa Bali. Januari mendatang. Pembatasan tersebut dilakukan. Notifikasinya. Saat pemerintah memperketat pembatasan sosial di kawasan Jawa dan Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang. Pembatasan tersebut dilakukan lantaran terjadi peningkatan penambahan kasus COVID-19 pada bulan Januari. Penambahan terus. Pemerintah daerah, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut, dan itu di kabupaten kota yang sudah dilihat datanya adalah satu provinsi yang berisiko tinggi. Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI, kemudian wilayah Jawa Baratnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Khusus untuk Banten adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, ini adalah Tangerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, kemudian juga Solo Raya, dan juga Banyumas Raya. Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Denpasar dan Kota Denpasar dan Badung, Kabupaten Badung. Nah, pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari, dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Nah, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat. Ya, itu dia. Itu di Bali. Nah, lain dari itu ya, ini terjadi juga di Bali ya. Mohon maaf, ini videonya sebenarnya ada yang asli, tetapi misal sudah sempat hapus. Ya, ini terjadinya di Bali, korban begitu. Mohon maaf, nanti kalian lihat, wah ini Mr. Ronald ada channelnya, bukan untuk promosi, tapi ini Mister ingin tunjukkan, ya saking seriusnya Mister masukkan ke konten Mister, ke channel Mister, begitu. Dan kita akan dengarkan, dan ada juga nanti wejangan atau nasihat dari Bapak Wayan ini. Dan dia korban di Rumah Sakit Sanglah. Ya, coba kita dengarkan dulu ya. Selamat malam, Komandan Kapolsek Rendang. Saya Wayan Sudarsa yang selama ini sehat luar biasa, sehat lahir dan batin, dan hari ini sudah 21 hari saya terpapar COVID-19. Perlu saya tegaskan, saya beritahu bahwa COVID ini benar-benar ada. Tidak main-main. Jadi kalau ada yang masih bandel, tidak memperdulikan
orang itu justru membahayakan orang lain. Oleh karena itu, mohon tegas, mereka dididik untuk keselamatan mereka. Mereka tidak pernah merasakan ketika kita diisolasi, hidup sendiri, kencing, berak, semua di atas tempat tidur. Kita nggak bisa apa-apa. Kita kalau ini dilepas seperti ikan yang tidak ada airnya, nggak bisa bernapas kita. Karena COVID itu sangat cerdas dan pintar. COVID itu dia masuk pertama, dia gak akan ganggu kita. Dia cuma numpang oksigen saja. Setelah itu, begitu tubuh kita lemah, kita akan serang paru-paru kita. Nah, disitulah kita antara hidup dan mati. Jadi, mohon Kapolsek dan jajaran jelaskan kepada masyarakat juga ini, bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Ini saya alami sendiri. Sekarang saya masih dalam posisi di ICU, perawatan. Jadi saya harus bantu dengan oksigen ini. Mohon jangan remehkan. Jaga keselamatan keluarga Anda. Kalau sudah Anda sampai masuk ke rumah sakit, itulah pertemuan terakhir Anda. Ingat itu pertemuan terakhir Anda. Anda nggak bisa melihat keluarga Anda lagi. Sampai dua alternatif, dia masih hidup, kita bisa ketemu. Atau kita sudah terakhir ketemu. Tinggal Anda menentukan pilihannya. Jadi yang terpenting adalah pencegahan. Dengan apa? Masker jangan pernah lepas. Cuci tangan. Jaga jarak. Itu udah wajib. Karena penyebarannya lewat droplet, lewat ini air liur, atau di pintunya Alfamart, Indomaret itu paling rawan, di ATM rawan. Jadi harus siapkan semuanya, sanitizer di tangan, kemudian jaga keluarga Anda, jaga kesehatan Anda. Mohon izin Komandan, mohon izin sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari ini, betapa beratnya kalau sudah masuk isolasi. Kita hidup sendiri, bahkan kita konsultasi sama dokter pun kita pakai speaker, jadi kita gak ketemu. Jadi pun kalau ada petugas ke dalam, semuanya putih-putih, cuman kelihatan matanya saja satu. Jam 12 masuk, kita kaget, bayangin. Luar biasa, sudah seperti kita sudah berada di dunia lain. Mohon hal ini disebarkan. Terima kasih Komandan Pak Made. Saya tahu Pak Made terus berbuat memberikan penerangan kepada masyarakat agar masyarakat juga paham kenapa Pak Made berbuat seperti ini, bahwa dia ingin masyarakatnya selamat. Terima kasih. Selamat malam. Hari ini tanggal 31 Januari 2021 jam 20.00. Saya sampaikan dari ruang rawat ICU Nagasari Rumah Sakit Sanglah. Ini kami dinding alat-alat aja semua, itu lihat, itu alat semua. Jadi kami cuman hidup dengan alat ini sekarang. Oke.